Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Paramita, NPM 1911100286. Saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung, semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu sejarah kebudayaan Islam di masa Bani Abbasiyah. Pada pokok pembahasan hari ini, kita akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, asal-usul dinasti Abbasiyah, yang kedua, kemajuan di berbagai bidang, dan yang ketiga, penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah tersebut. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kenapa pemerintahannya itu dinamakan dengan pemerintahan Bani Abbas. Yaitu dinamakan seperti itu karena para pendiri dan penguasa dinasti ini keturunan dari Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah ini didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, beberapa faktor yang mendukung dinasti ini berdiri, yaitu yang pertama, meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, perpecahan persatuan antara suku-suku bangsa Arab. Yang ketiga, timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang karismatik. Nah, pada akhirnya nih, jadilah Khalifah Abbasiyah ini sebagai kekuatan baru yang kuat dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya, Bani Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pendirinya sekaligus Khalifah pertama, yaitu Abdul Abbas As-Saffah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan, mulai dari bidang politik, dan juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Puncak kejayaan dari dinasti Abbasiyah ini terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan kepada anaknya juga, yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai kemajuan di berbagai bidangnya, mulai dari bidang politik, intelektual, militer, pendidikan, ekonomi, dan fisiknya. Kemajuan di bidang pertama yaitu bidang politik. Pemerintahan dinasti Abbasiyah ini melakukan beberapa kebijakan dan menghasilkan beberapa kemajuan, yaitu terdapatnya menteri atau wasir dan membentuk kementerian atau wizarat. Terus yang kedua, wilayah dinasti Abbasiyah dibagi menjadi beberapa provinsi yang dinamakan imarat dan gubernurnya itu bergelar amir. Kemudian yang ketiga, dibentuklah Diwanul Kitabah atau sekretariat negara. Kemudian yang ketiga ada hajib. Hajib ini berfungsi untuk mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap program kerja menteri. Kemudian yang keempat, dibentuknya departemen-departemen yang dikepalai oleh menteri. Yang selanjutnya yaitu kemajuan di bidang intelektual. Yang pertama ada di ilmu filsafatnya. Dinasti Abbasiyah ini memiliki tokoh-tokoh yang sangat berperan di ilmu filsafat, yaitu yang pertama adalah Al-Kindi pada tahun 809 sampai 873 Masehi. Buku karangannya sebanyak 236 judul. Kemudian ada Al-Farabi. Al-Farabi ini wafat pada tahun 916 Masehi dalam usia 80 tahun. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Bajjah, yaitu beliau wafat pada tahun 523 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini berlangsung pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Karangan-karangannya yang terkenal antara lain As-Saffah, Najat, Khoman, dan lainnya. Kemudian ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini karangannya
Yang paling terkenal yaitu Kulliyat, Tafsir Urjuna, dan Kasful Afilah, dan lainnya. Tokoh selanjutnya yaitu ada Al-Ghazali, yaitu pada tahun 1085 sampai 1101 Masehi. Dikenal sebagai Hujatul Islam, yaitu karangannya adalah Al-Munqidh Minal Dalal, Tahafutul Falasifah, Mizanul Amal, Ilya Ulumuddin, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu ada di bidang matematika. Tokoh yang pertama yaitu ada Al-Khawarizmi, yaitu pengarang kitab Algebra atau Aljabar, penemu angka 0. Kemudian di bidang astronomi itu ada Al-Farizi, yaitu pencipta dari astrolabe. Selanjutnya yaitu ada ilmu nakli. Ilmu nakli ini terdapat beberapa ilmu di dalamnya, yaitu yang pertama ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini beberapa tokoh yang terkenal yaitu Ibnu Atiyah, Ibnu Jarir At-Tabari, Mufaddil bin Sulaiman, dan lain-lainnya. Kemudian ada ilmu hadis. Munculnya ahli-ahli hadis ternama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah kemajuan di bidang militer. Dinasti Abbasiyah memfokuskan untuk memperkuat pasukan pemanah, pasukan berkuda, dan angkatan bersenjatanya. Kemudian dinasti Abbasiyah ini didominasi oleh orang Arab dan Persia pada awalnya. Kemudian pada tahun selanjutnya didominasi oleh Arab, Turki, dan Persia. Dan masa sebelum berakhir daulat ini, pasukan bersenjatanya didominasi oleh Persia dan Turki. Bidang selanjutnya yaitu kemajuan di bidang pendidikan. Pada dinasti Bani Abbasiyah ini terdapat kebijakan-kebijakan di pendidikannya, yaitu terdapat kurikulum. Kemudian ada metode pengajarannya. Dalam proses belajar mengajar, metode pengajaran merupakan salah satu aspek pengajaran yang penting untuk mentransfer pengetahuan atau kebudayaan dari seseorang guru kepada para pelajar. Dikelompokkan ke dalam 3 macam, yaitu lisan, hafalan, dan tulisan. Kemudian juga ada secara rihlah ilmiah. Salah satu ciri yang paling menarik dalam pendidikan Islam di masa ini itu adalah sistem rihlah ilmiah, yaitu pengembaraan atau perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Yang selanjutnya yaitu kemajuan di bidang ekonomi. Pada saat itu, dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaannya, yaitu di bidang ekonomi ada pertanian. Khalifah membela dan menghormati kaum tani, bahkan meringankan pajak hasil bumi mereka. Dan ada beberapa yang dihapuskan sama sekali. Kemudian di bidang perindustrian, Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun berbagai industri, sehingga terkenallah beberapa kota dan industri-industrinya. Kemudian yang ketiga ada perdagangannya. Segala usaha ditempuh untuk memajukan perdagangan, seperti pertama membangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati khalifah dagang. Kemudian yang kedua membangun armada-armada dagang. Yang ketiga membangun armada untuk melindungi partai-partai negara dari serangan bajak laut. Kemajuan selanjutnya yaitu kemajuan di bidang fisik. Yaitu yang pertama ada kutab, yaitu tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah. Bangunannya masih kokoh hingga saat ini. Kemudian ada Darul Ilmi, adalah perpustakaan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Ini merupakan perpustakaan terbesar yang di dalamnya juga disediakan tempat ruangan belajar. Kemudian ada Majelis Muhadarah, yaitu tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli pikir, dan pujangga untuk membahas masalah-masalah ilmu. Kemudian yang keempat ada madrasah. Perdana Menteri Nidhamul Muluk adalah orang yang mula-mula mendirikan sekolah dalam bentuk yang ada sampai sekarang ini dengan nama madrasah. Kemudian yang kelima ada masjid. Biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahasus. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa peninggalan
dari dinasti Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama ada Istana Khoruzabat di Baghdad, yang kedua ada istana di kota Samarra, dan yang ketiga ada Masjid Raya Cordova, yaitu pada tahun 786 Masehi, dan yang keempat ada Masjid Ibnu Tawlan di Kairo pada tahun 876 Masehi, dan yang kelima ada Istana Al-Hamra di Cordova. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyebab kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu yang pertama ada persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbasiyah tetap mempertahankan persekutuan itu. Pada masa ini, persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasi kekuasaan sudah dirasakan sejak awal Khalifah Abbasiyah berdiri. Kemudian yang kedua ada kemerosotan ekonomi. Khalifah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Khalifah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun, dan dengan demikian terjadi kemerosotan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan, dan pada periode Abbasiyah ini konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentral sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan. Berbagai aliran berkembang seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya, menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Kemudian dari faktor eksternalnya yaitu perang salib. Perang salib ini merupakan sebab dari eksternal umat Islam. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Kemudian ada serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Serangan tentara Mongol ini ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuasaan Islam menjadi lemah, apalagi serangan Hulagu Khan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuatan Abbasiyah menjadi lemah dan akhirnya menyerah kepada kekuatan Mongol. Baiklah, kita cukupkan materi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.